Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kali ini, kita akan bahas tentang bagaimana Muslim memandang dunia. Apakah boleh foya-foya atau harus menderita? Dan apakah maksud dari dunia penjara bagi orang mukmin? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 29 berfirman, "Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu." Said Qutb memahami bahwa substansi ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk dikelola manusia demi kelangsungan kehidupannya. Jadi, kelolalah apa yang ada di bumi untuk hidup layak. Allah tidak ingin kita hidup menderita di dunia, meskipun dunia ini bukan tempat kita bisa memperoleh apapun yang kita inginkan. Tapi bukan berarti di sini kita harus memakai pakaian rombeng, kita harus kelaparan, dan semua penderitaan lainnya. Sebagian orang menganggap dunia adalah hukuman dan ganjaran sesungguhnya ada di surga. Padahal hukuman sesungguhnya juga ada nanti di neraka. Bagaimana Muslim memandang dunia yang tujuannya adalah ujian? Kita diperintahkan untuk menghargai dunia. Berapa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita melihat langit dan mengagumi keindahannya? Kita disuruh memperhatikan gunung, pepohonan, unta, dan penciptaan lainnya. Dunia dalam sudut pandang Islam adalah indah. Allah sendiri yang berkata, "Aku buat indah untuk kalian." Surat Ali Imran ayat 14. Jadi, jika Allah membuatnya indah dan bagus, lalu kita disuruh memperhatikan, mengapa sebagian di antara kita tidak menghargainya? Di sini Allah ingin mengajarkan rasa syukur, karena orang bisa bersyukur hanya karena dia bisa menghargai. Allah ingin kita menghargai apa yang ada di sekitar kita. Tapi, hanya sedikit kamu yang bersyukur. Surat Al-A'raf ayat 10. Berapa banyak dari kita masuk ke rumah dan mensyukuri apa yang ada di dalam rumah, misal kulkas, televisi, sofa, AC, dapur, dan kamar mandi yang bagus. Sedangkan sebagian orang lain tidak memilikinya. Maka bersyukurlah. Allah bahkan bukan berbicara pada kita saat ini, di mana masjid mayoritas memiliki AC, jalan-jalan bagus, sehingga waktu tempuh yang dulu lama sekarang menjadi cepat. Allah berbicara pada mereka yang tinggal di gurun ribuan tahun yang lalu. Apa hidup kita saat ini, rumah kita, kamar kita, kasur kita, sekolah kita, termasuk masjid kita, lebih tidak nyaman dibandingkan mereka? Apa kemewahan yang mereka miliki saat itu? Tapi Allah berkata, bahkan kalian juga hidup enak. Bukankah kalian bisa memakan kurma? Bukankah kalian bisa menikmati malam sambil memandang bintang? Bayangkan, jika mereka melihat kita saat ini, bisa jadi mereka akan berkata, kehidupan kita saat ini adalah preview surga. Apa aja yang digambarkan Allah tentang surga? Berbagai jenis buah, berbagai jenis minuman, pelayan, dan sungai-sungai yang mengalir. Seperti kita ke restoran saat ini, ada banyak makanan, ada banyak minuman yang siap diantar pelayan. Mungkin ditambah air mancur buatan. Kita diberi banyak, tapi tidak menghargai. Surat Al-A'raf ayat 11. Sungguh kami telah ciptakan kamu. Ini bukan sekedar diciptakan. Ada unsur kebanggaan di sini karena ciptaannya selalu istimewa. Artinya, jika seorang muslim percaya bahwa Allah menciptakan dirinya, janganlah memiliki kepercayaan diri yang rendah. Saya tidak berguna, saya jelek, saya miskin, saya tidak disukai banyak orang, terlalu pendek, saya begini, saya begitu. Tidak, Allah menciptakan saya dan saya tidak akan mengeluhkan tentang diri saya. Satu hal yang harus kita lakukan ketika Allah menciptakan kita adalah bersyukur. Sebuah kisah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis syarah Sahih Bukhari Fathul Bari. Beliau seorang alim yang bekerja sebagai hakim, artinya penghasilannya cukup besar dan dianggap kaya. Suatu kali, Ibnu Hajar berjalan ke pasar mengenakan pakaian bagus. Di sana ada seorang kafir penjual minyak untuk lampu yang menyapanya. "Wahai Ibnu Hajar, ya ada apa? Saya ingin bertanya. Bukankah di agama Anda dunia adalah penjara bagi orang mukmin, sedangkan surga bagi orang kafir?" "Ya betul, kenapa?" "Lantas mengapa kehidupan kita berbeda? Engkau orang kaya, berpakaian bagus, sedangkan saya di sini kesulitan menjual minyak untuk lampu untuk menyambung hidup saya. Kenapa di dunia ini sekolah aku yang di penjara, sedangkan engkau yang ada di surga?" Beliau menjawab, dunia bagaikan penjara bagi orang mukmin karena sekaya atau sebahagia apapun di dunia ini tetap seperti penjara jika dibandingkan dengan nikmat di surga. Sedangkan surga bagi orang kafir karena sesulit atau semenderita apapun mereka dunia bagaikan surga jika dibandingkan dengan kepedihan yang sangat di neraka nanti.
Kisah ini kami bagikan sebagai pengingat bahwa dunia bukanlah hukuman. Dunia ini ujian. Dan bagaimana orang memandang ujian, bahkan mereka yang belajar tiap hari tetap deg-degan karena tidak tahu soal ujiannya. Sebagian besar hanya ingin lulus dengan nilai minimal. Hanya sedikit yang ingin benar-benar lulus dengan nilai tertinggi. Dan ketika soal ujian itu datang, yang tahu jawabannya bisa mengerjakan dengan lancar. Yang nggak tahu, kebingungan, nyari contekan, atau bertanya pada teman yang belum tentu tahu jawabannya. Kesimpulan 1. Dunia bukan hukuman, tapi ujian. Jadi jangan merasa hidup harus berantakan. 2. Meski boleh bersenang-senang di dunia, kehidupan abadi ada di akhirat, dengan surga dan neraka sebagai pilihan. Perilaku dan kegiatan kita dunia yang akan mempengaruhi kehidupan kita di akhirat. 3. Sebagus dan sesukses apapun di dunia tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Dari hadis riwayat Muslim, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kamu yang mencelupkan jari tangannya, menunjuk jari telunjuk ke lautan, lalu hendaklah dia perhatikan apa yang didapat pada jari tangannya. Tentu mendapat sedikit sekali. Terakhir, nasihat dari Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya dunia akan ditinggalkan di belakang, sedangkan akhirat begitu dekat dijumpai di depan. Dunia dan akhirat masing-masing memiliki budak. Jadilah budak akhirat, janganlah menjadi budak dunia. Hari ini di dunia adalah hari untuk beramal, tidak ada perhitungan. Sedangkan besok di akhirat adalah hari perhitungan, tidak ada lagi amalan. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Az-Zuhud, Ibnu Abi Ad-Dunya dalam Qasar Al-Am, Al-Baihaqi dalam Az-Zuhud, dan Ibnu Rajab dalam Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam. Wallahu a'lam. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita dalam memandang dunia. Terima kasih sudah menonton dan subscribe channel Puri Yasmina. Nantikan postingan kami lainnya seputar keislaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.